Pemakaman Afan Kurniawan, driver ojek online yang meninggal dunia akibat terlindas kendaraan Barakuda milik Brimob Polri, telah dimakamkan kemarin. Suasana pemakamannya dihadiri lautan driver ojek online yang membuat Afan tak ubahnya pahlawan tanpa tanda jasa. Demonstrasi terus terjadi, diwarnai dengan banyak bentrokan dengan aparat serta pembakaran sejumlah fasilitas umum. Demonstrasi juga kian meluas hingga terjadi juga di kota-kota besar Indonesia. Menurut paranormal Velin Ratu Ayu, demonstrasi butuh waktu panjang untuk berangsur selesai. Tapi mengapa sampai ada driver ojek online yang dilindas kendaraan taktis polisi? Seperti apa suasana kebatinan sopir mobil tersebut sehingga melindas orang? Demo besar-besaran terus terjadi hingga tadi malam. Fasilitas umum banyak yang rusak dan dibakar massa. Pemakaman Afan Kurniawan pada Jumat siang memang berlanjut dengan demo yang semakin meluas nyaris di seluruh Indonesia. Tapi menurut paranormal Velin Ratu Ayu, demo besar dan kerusuhan sudah lama diramalkan. Velin mengaku 11 bulan silam ia menyebut bahwa Jakarta akan ada kerusuhan. Dan nyatanya, Afan Kurniawan menjadi pemicu demonstrasi yang semakin besar. Ia bagai menjelma menjadi pahlawan tanpa tanda jasa karena menjadi korban kerusuhan. Tapi benarkah demonstrasi ini akan memakan waktu cukup lama? Sampai kapan amarah massa bisa diredakan kemarahannya? Apa yang terjadi dengan sopir mobil Brimob yang melindas Afan Kurniawan? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Demo besar-besaran pasca pemakaman Afan Kurniawan pecah di mana-mana. Semua lantang berteriak agar keadilan bisa ditegakkan. Tapi sesungguhnya demonstrasi besar yang melibatkan banyak elemen ini sudah diramalkan oleh Velin Ratu Ayu jauh-jauh hari. Sebagai ahli supranatural, Velin bisa merasakan getar kecemasan akibat potensi kerusuhan massal yang lebih parah. Rakyat akan memberontak, apalagi jika ketimpangan sosial tidak bisa diatasi. Dan memang betul, sebenarnya aku sudah melihat adanya fenomena di mana akan adanya bentrokan antara rakyat dan juga di sini kepada regulasi atau pemerintahan Indonesia ya. Dan tapi aku tidak menggambarkan secara jelas, bahkan 3 kali ya. Yang pertama di 11 bulan yang lalu, kemudian di 6 bulan yang lalu, dan yang baru-baru ini 3 bulan yang lalu ya. Dan itu dijelaskan secara gamblang ya dari penglihatan aku saat itu bahwa akan adanya rakyat yang memberontak akan beberapa peraturan-peraturan yang memang di sini dijalankan ataupun peraturan-peraturan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat. Memang semua menyayangkan demonstrasi besar berujung rusuh, apalagi 1 orang sampai harus kehilangan nyawa. Tragedi terlindasnya seorang driver ojek online oleh kendaraan taktis Brimob Polda Metro Jaya telah membakar kemarahan massa. Dari kasus ini, Velin bisa menggambarkan motif kerusuhan yang akhirnya memakan korban jiwa. Kekecewaan dan segala macam bentuk protes terus disuarakan. Tapi yang paling mengesankan adalah saat kepedulian masyarakat untuk driver ojek online yang menjadi korban sangat jelas terlihat. Jujur sedih ya, bahwasanya aspirasi rakyat ini yang harusnya dijadikan sebuah penyampaian pesan
untuk kepada anggota ya yang ditunjuk oleh masyarakat, yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, tapi di sini malah menjadi suatu tragedi yang sangat miris, apalagi dengan gamblang ya ketika aku melihat videonya, di mana sesungguhnya seorang driver ini kan berusaha bangkit ya, berusaha untuk minta tolong dan untuk dievakuasi, tapi malah lanjut ya sampai dengan ditelindas ya oleh oknum tertentu. Menurut aku ini adalah duka yang paling dalam ya, dan aku bilang ini seorang driver ojol ini adalah pahlawan tanpa jasa ya. Jadi memang fenomena ini sangat mengguncang khususnya untuk Indonesia itu sendiri. 1 tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan segera tercapai. Seusai melayat ke rumah duka, Presiden Prabowo Subianto terlihat mengucapkan belasungkawa terhadap keluarga Afan. Presiden kemudian berpesan kepada para pendemo dan aparat untuk saling menghargai. Kepada para aparat dan semua demonstran, Presiden meminta untuk saling menenangkan diri. 2025 setelah pengangkatan Bapak Presiden Republik Indonesia kita Pak Prabowo ini juga ada pergolakan, dan juga seperti yang kita lihat ya beberapa video-video yang beredar mengenai ketika adanya penambahan kenaikan gaji ya dari anggota-anggota dewan ini yang menyulut kemarahan masyarakat ya. Artinya adalah kenapa tidak diregulasikan kepada masyarakat. Seperti kita lihat banyak sekali perusahaan-perusahaan yang kolab, dan juga banyak sekali masyarakat Indonesia yang kelaparan, dan juga di sini sulit untuk mendapatkan kesejahteraan masyarakatnya ya dalam finansial ataupun perekonomian di masyarakat, dan juga sangat sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Kemarahan rakyat agaknya sudah terpendam dalam waktu yang panjang. Para elit politik mulai dari mereka yang berada di gedung parlemen hingga para pembantu presiden sudah saatnya merenung. Kematian Afan Kurniawan akan bisa menjadi titik awal terjadinya semua kekisruhan ini. Keinginan masyarakat untuk memiliki anggota dewan yang benar-benar mewakili aspirasi rakyat agaknya menjadi keinginan yang tidak realistis. Tapi itu yang sangat disayangkan adalah kenapa harus adanya regulasi-regulasi yang menurut aku pribadi ya, dan juga mungkin ini juga beberapa masyarakat, bukan hanya aku, tapi ada regulasi yang memang dijalankan oleh beberapa anggota ini mengenai regulasi yang sangat memberatkan kepada rakyat ya, termasuk salah satunya adalah pajak yang ditimpakan kepada masyarakat, dan ini terlalu besar ya, sedangkan ekonomi saja lapangan pekerjaan tidak ada, kemudian untuk ekonomi juga sulit ya. Jadi inilah yang menyebabkan adanya kemarahan rakyat besar ya, artinya bukan hanya di suatu daerah, tapi ini sudah menyeluruh di Indonesia, bahwasanya masyarakat ini memilih anggota-anggota dewan yang mereka percayai sebagai aspirasi rakyat untuk menyampaikan keluhan rakyat, tapi pada faktanya di lapangan semua itu tidak terrealisasi. Bahkan seperti kita lihat beberapa anggota dewan juga di sini lebih lebih mementingkan gaya hidup yang mewah. Ini sangat jomplang ya, hampir 180 derajat. Menurut aku ini tidak layak untuk dipertontonkan. Kondisi sudah semakin mencekam. Nanti akan ada perseteruan yang berujung bentrok antar mereka sendiri. Malah yang lebih dramatis akan terjadi perkelahian antar anggota dewan yang terhormat. Ketika pemerintahan ini tidak bisa menjalankan aspirasi rakyatnya atau tidak bisa mendengarkan rakyatnya, maka di sini rakyat akan memberontak. Bahkan ini dari adanya isu-isu di berbagai macam daerah ya mengenai perebutan tanah paksa yang memang istilahnya tanah rakyat tapi harus diambil alih oleh pemerintah ya. Di sini pemerintah daerah khususnya, dari situ terjadilah pergolakan di seluruh masyarakat Indonesia di beberapa provinsi. Lalu adanya isu SARA yang saling tuding-menuding, kemudian seperti aku bilang akan ada bentrok juga mengenai isu politik. Ketika aku melihat itu, aku melihat kengerian, maka ini akan menjadi suatu kehancuran bagi negara kita tercinta RI ya. Tapi
Apa sesungguhnya yang menjadi penyebab sopir kendaraan taktis polisi bisa menggilas seorang driver ojek online? Mungkinkah karena panik atau karena kecerobohannya sendiri? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Suasana kebatinan sopir kendaraan taktis Brimob Polda Metro Jaya sesungguhnya serba salah, sebab ia harus melarikan mobilnya sementara massa masih memadati jalan raya. Pilihannya memang tidak banyak, tapi kemudian sopir rantis memutuskan untuk melajukan kendaraannya. Haru biru yang ada di dalam hati membuat kondisinya makin tidak terkendali, apalagi aparat yang mengamankan jalannya demo sudah sangat lelah. Mereka bukan hanya harus melawan para pendemo, tapi juga merasakan pedihnya gas air mata yang mereka tembakkan sendiri. Kalau menurut aku sulit untuk dielakkan. Kalau aku menjadi drivernya pun serba salah ya. Posisinya itu adalah kalau aku lihat di sini kepepet, alias karena memang bentrokan itu tidak bisa dihindari lagi, bahkan semakin menyulut amarah masyarakat di masa itu sehingga dia terjadilah ya gelap mata dan membabi buta ya, karena di sini banyak sekali korban yang berjatuhan, termasuk dengan menembakkan gas air mata yang memang itu kan membuat orang akhirnya gelap mata dan marah ya, karena itu pedih sekali ya. Lewat penelusuran batinnya, Velin bisa mengetahui bahwa sang sopir mengalami kepanikan. Sebab kendaraannya harus membelah kerumunan massa. Walaupun seorang petugas kepolisian, namun sopir rantis tetap saja mempunyai rasa takut. Akibatnya ternyata sangat fatal. Sebab ada driver ojek online yang terlindas hingga meninggal dunia. Kerumunan massa yang memadati jalan membuat driver rantis yang sudah panik semakin ketakutan. Jadi posisinya driver ini sebenarnya juga serba salah dan kepepet ya. Artinya kepepet adalah karena di dalam mobil tersebut ada beberapa orang, bukan hanya sang driver saja. Kemudian aku melihat di sini juga karena kepanikan situasi masyarakat dan sudah membawa senjata tajam, ada membawa benda-benda tumpul dan segala macam ya. Sebenarnya ini adalah sebagai alasan mereka untuk menyelamatkan diri, walaupun posisinya adalah mereka membawa mobil tank ya, tapi namanya rasa takut manusia dalam kerumunan orang banyak ini, apalagi sudah ada tersulut emosi sehingga bikin cemas ya. Dan juga siapa sih yang mau jadi korban? Semua orang juga dalam situasi seperti ini juga pasti akan menyelamatkan diri masing-masing ya. Tapi sampai kapan rakyat akan terus berdemo? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Kekacauan terjadi di mana-mana sepanjang petang hingga malam kemarin. Demonstrasi telah meluas hingga terjadi di banyak kota besar dengan tensi ketegangan yang sangat tinggi. Suasana menjadi panas akibat bentrok antara para pendemo dengan aparat. Tapi yang paling menyedihkan, demonstrasi besar ini akan terus terjadi sampai tuntutan mereka dipenuhi. Salah satunya pembubaran DPR. Demo akan terus terjadi sampai batas waktu yang sangat lama. Puncak kerusuhan akan terjadi saat ada anggota dewan yang menjadi korban kemarahan rakyat. Jujur ini akan memakan waktu sangat lama. Sampai dengan apa yang mereka suarakan ini benar direalisasikan. Selama tidak adanya pembubaran sesuai dengan harapan masyarakat ya, dengan artinya adalah rakyat ya, yang diserukan rakyat adalah untuk membebaskan atau membubarkan DPRD. Ketika itu tidak direalisasikan, maka ini akan semakin parah, bahkan akan ada penjarahan di mana-mana. Dan yang aku takutkan adalah di sini ada beberapa orang ya, anggota dari, mohon maaf ini bukan menakuti, tapi ini yang saya lihat, bahkan akan ada beberapa yang akan menjadi korban, yaitu di kalangan anggota-anggota dewan tersebut yang memang saat ini sudah ada
orang yang merencanakan untuk mencari artinya adalah beberapa anggota dewan yang memang kalau aku lihat di sini ya dalam vision aku melihat ada beberapa yang jadi incaran mereka yang memang itu yang aku takutkan akan menjadi korban, dan ini astagfirullahaladzim ya Allah. Demonstrasi besar-besaran yang terjadi sepanjang hari kemarin membuat keresahan di mana-mana. Apalagi situasi yang mencekam akan terus terjadi, bahkan meluas hingga terjadi di kota-kota besar Indonesia. Tapi semoga semua bisa saling mengendalikan diri, sehingga bentrokan hingga kerusuhan massal bisa dihindari. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk like, subscribe, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.